Ali tengah li. Ali tengah li. Ali tengah dong li. Ali tengah li. Oke, pertanyaannya. Kalian ada sedikit pronunciasi Korea gitu, berapa lama mungkin kalian belajar bahasa Korea? Kita tuh selama proses reading itu ada sekitar 2 mingguan ya, 2 mingguan, dan di situ kita selama 2 minggu itu diselang-seling, jadi ada reading, habis itu ada coaching buat bahasa Korea juga gitu. Jadi memang, tapi kita lebih spesifik dengan apa yang ada di skripsi gitu, karena waktu kita juga nggak banyak waktu itu, dan almost every class ya, Ana, aku, terus Suri, Muni, sama Hanel juga kita belajar bahasa Korea itu sekitar ya 2 weeks lah, 2 mingguan. Kak, mungkin bisa diceritain pengalaman syuting di Korea apa sih bagi kalian? Pengalaman syuting di Korea. Jadi saya lu sempat dideportasi 3 hari. Gue gak ikut. Pengalamannya pasti seru banget. Kita banyak banget belajar di Korea ya, karena dari syutingnya pun kita harus disiplin, kita harus sesuai dengan waktu yang dikasih sama mereka, karena kan kita pakai tim dari Korea juga untuk syuting. Jadi kalau nggak salah waktu yang mereka berikan itu sekitar 8-10 jam untuk syuting di sana, dan itu sudah terhitung dari kita jalan moving dari lokasi satu ke lokasi selanjutnya ya. Tapi sisanya kalau menurut aku sih di sana syuting sangat fun banget. Untung cast-castnya pun di sana juga seru, makanannya enak, belanja juga nih mereka nih kerjaannya. Jadi kita sangat menikmati sih syuting di Korea. Aku juga sama sih, have fun banget, apalagi di sana memang kebetulan cast-castnya juga seumuran kan, jadi kita kalau misalnya ada waktu, even kadang seumuran, even kadang setelah kita syuting kita kumpul bareng gitu, ngobrol-ngobrol, hangout, itu sih, jadi seru. Pengalaman Ana di Korea sangat fun juga bersama mereka. So kita orang macam check out kita orang studio. So bila ada free time, kita orang akan hang out, have fun, makan, and shopping. Oh aku, oh ya, sama sih sebenarnya kayak Jericho, Kak sama Ana, kita tentunya have fun di sana. Tadi benar yang dibilang di press conference, kita semua pada naik berat badan ya karena saking happy di sana. Sampai sekarang juga masih mikirin tripnya karena emang rindu banget, karena kita di sana tuh udah kayak keluarga, sama temennya juga. Dan sebenarnya fun fact, the shopping was great as well. Ana had a whole luggage of skincare, right? It was really fun. Dan ini sih aku senang karena kita semuanya kayak bisa get along well. Kamu nggak disangka orang Korea beneran? Iya, ada beberapa kali aku diajak ngomong bahasa Korea, cuman aku nggak bisa jawab. Oke, buat teman-teman semua, kita dari Cast Film Laut Tengah. Jangan lupa saksikan film Laut Tengah akan tayang di bioskop mulai tanggal 3 Oktober 2024. Gimana nih Zati Gibraltar, peran ini? itu negara ya Gibraltar itu. Selat Selat iya. ya. Gue ada bahasa lain selain selat sebenarnya. Abis itu next ya. Yes. Apa pertanyaan? Perannya kan berat nih. Cinta yang nggak sampai gitu kan. Oh, Iya, kalau gimana memerankan sebagai orang yang gamon gitu? Gamon. Yes, gagal move on. Sebenarnya gagal move on ya, gagal menyelamatkan. Tepuk tangan dulu deh Naopa. Coba teriakannya dulu. Tepuk tangan buat Laut Tengah. Sebenarnya kalau sebenarnya gue gagal untuk menyelamatkan Haya gitu. Jadinya kalau cinta gak kesampaian sih, mungkin kalau si gue ya sebagai Zidan ya, kalau lihat langsung gitu ya, gue pasti akan nyelamatin Haya sih. Lu ke Korea, gue ikut deh. Yes. Gitu. Tapi kan alhasil nggak tahu ntar nih kita nonton gimana. Ya jangan lupa nonton film Laut Tengah. Tapi saat dikasih tahu lo akan memerankan peran Zidan ini, lo merasa oh ini challenge kayak apa yang challenge yang gue rasain pertama ini Zidan ini sosok pria yang laki-laki ya, laki-laki yang agamis dan dia rela untuk mengorbankan diri dia yang penting untuk menyelamatkan orang yang dia sayang.
banyak poin-poin yang mungkin nanti teman-teman bisa tonton di karakter Zidane Gibraltar yang nanti akan kita saksikan bareng-bareng. Siap, Aliando, tepuk tangan untuk Aliando Seri. Thank you. Thank you. Kita ke Gabriel Prince yang ada di sini. Saya pakai dulu nih. Assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo. Kita yang baru pakai baru-baru lucu banget ya. Oh, makasih lah. Pakai juga nih. Ya, ada kipas juga saya. Prince, ceritain dong gimana pada saat diajak join ke project ini dan tadi beneran lo kamu beneran kayak memang asli Korea emang baru belajar bahasa Indonesia gitu dan gimana rasanya cinta ditolak Prince? Wow. Seganteng kamu ditolak gitu. Wow. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim Star Vision, Papa Wes, Mas Archie dan juga Kak Kim yang sudah mempercayakan aku untuk memerankan seorang Choi Handel ya. Of course awalnya pas aku dapet terimanya untuk memerankan Choi Handel, yang pasti excited banget. Ini juga sebuah pengalaman baru buat aku. Baru pertama kali aku syuting di luar negeri. Ini juga Laut Tengah. Kebetulan film layar lebar pertama aku. Wow. So it was an unforgettable experience. Dan juga mungkin aku tuh lebih ke apa ya, rasa deg-degan itu pasti ada karena aku main bersama cast-cast yang jauh lebih berpengalaman daripada aku. Dan ini juga apa ya, aku lihat betapa banyak fans novel Laut Tengah yang ada di semua social media dan juga apa ya, antisipasinya kan pasti ada. Jadi pressure-nya mungkin aku tuh pingin para pembacanya dan yang nonton tuh I want them to be satisfied with my performance gitu. Of course untuk memerankan seorang Korea that on its own itu udah susah karena aku harus belajar bahasa Korea yang sebelumnya aku belum pernah belajar. Aku cuma pernah dengar di YouTube atau di social media atau di drakor. Cuman yang lebih sulit lagi itu karena karakternya si Choi Handel ini dia tuh udah sempat tinggal di Indonesia, makanya dia bisa berbicara dengan bahasa Indonesia dan untuk mendapatkan logat bahasa Korea while still speaking Indonesian itu yang lebih sulit. Dan aku juga harus mempelajari gestur-gesturnya karena yang pastinya kan orang Korea dengan orang Indonesia kan gestur mereka berbeda. Cuman di sini tuh aku benar-benar didampingi sama teman-teman cast aku, terutama Kak Kim yang juga selalu ngebantuin aku kalau misalnya aku ada bingung atau butuh advice. Aku selalu ada Kak Kim dan juga tim dari Star Vision juga. Terus ini kan pertama kali kamu layar lebar, ketagihan gak kalau gitu? Pastinya ya, aku pinginnya sih buat khusus buat Prince aja nih Bu itu. Ya, semoga this will open the doors for me to play in more movies. Hopefully untuk layar lebar dan semoga kalian pada suka sama hasilnya. Suka kan tadi yang nonton? Suka Prince, thank you banget. Oke, ini saya turunin dulu ya. Udah kan? Apa? Kenapa? Oh iya, oke. Kita lanjut dulu ya. Kita juga di sini ada Askia Mahira. Wow, Suri. Oh, Suri banyak fans di sini. Mana tepuk tangan buat Suri sekali lagi. Oh. Askia gimana saat main bareng kakak-kakak yang ada di sini? Acting kamu dapat banget rasa sayang yang peduli dari kakak-kakak yang ada di sini loh. Keren banget actingnya. Gimana pengalamannya? Silakan. Ada yang bisa diceritakan ke kakak-kakak? Silakan Suri. Iya, syuting pada saat sama kakak-kakak, pengalaman syutingnya gimana keseruannya? Yang pasti aku senang banget bisa dapat kesempatan buat bisa jadi Suri di film ini. Terus yang pasti aku senang karena bisa jalan-jalan. Jadi kamu belajar bahasa Korea juga ya berarti ya? Iya. Ya itu susah nggak buat kamu dan ada yang masih kamu inget nggak bahasa Koreanya? Ada. Gimana coba? 공부를 잘하고 똑똑해져요. Artinya apa? Ayo. Ada yang masih inget nggak artinya? Coba artinya apa? Supaya dapat ilmu yang baik. Yes, itu ya. Ada yang bisa ngulangin nggak? Kalau ada yang bisa ngulangin dapat merchandise nih. Ayo, ada nggak? Jawab yang gimana tadi? Askia. 공부를 잘하고 똑똑해져요.
Nah, ayo ada yang bisa? Oh bisa nih, coba kita tes ya. Ada hadiah ya. Ini hadiahnya ini Bandung Prince. Ada nih di saya mau kipas sampai Bandung. Hah? Iya nih, cepetan nih. 공부를 잘하고 똑똑해져요. 똑똑해져요. 공부를 잘하고 똑똑해져요. Benar. Bentar, kamu mau kipas sampai Bandung Prince? Bandung Prince. Iya Mas Prince. Maaf jatuh. Iya. Oh ada ini, wih dapat hadiah. Tuh, nih, Nasdem dengan t-shirt dari Laut Tengah. Oke, Aska terima kasih. Yuk ada ngapalin lagi kan? Ada kuis lagi sekali dong. Aja tutup deh. Sekali dong. Aska terima kasih ya. Kita geser ke belakang, ada Ibu Cipini juga, tepuk tangan dong untuk Ibu Cipini. Hai Ibu Cipini. Apa? Oh, Ibu Cipini boleh ceritakan saat dipercaya lagi bersama dengan Star Vision bekerja sama untuk kesekian kalinya. Dan menjadi seorang ibu yang kehilangan panik berat banget nih, silahkan Ibu Cipini. Kalau ibu saya nggak pakai bandel lagi kok. Ya dia semakin banyak film dia semakin lucu gitu ya. Iya. Kan targetnya emang di calling mental Mas Star Vision. Calling apa kasih blessing. Oke, habis ini blessing ya. Alhamdulillah. Dulu lah, coba dulu lah. Pakai lagi. Iya, pakai lagi. Sebenarnya tadi saya agak sedikit message nih. Oh gila, Star Vision ternyata udah semakin wow, bisa mengimport pemain dari Malaysia dan juga Korea. Benar, sumpah nggak bohong. Saya sampai nanya, Pak, ini Malaysia asli mini, oke. Pak, ini Korea asli, bukan. Kalau sampai Bapak bisa mendatangkan artis Korea yang beneran, Bapak jangan tawar aku, oke? Oke, itu bercandaan ya. Sebenarnya peran saya ya udahlah ya, ibu lagi. Tapi terima kasih Pak Parwes selalu ingat saya dan tidak dilupakan. Untuk film ini, saya hanya bermain dengan 2 pemain, Yuriko dan juga anak saya Jidan. Di mana saya harus mengikuti kehidupan anak saya, ibaratnya kayak saya harus memegang tangannya karena saya tahu dia mempunyai sesuatu yang akan bisa dikatakan akan hilang. Apa itu bentukannya? Yaitu adalah yang terberat untuk anak muda adalah cinta. Sesuatu yang berat itu harus dipegang dan harus dirangkul oleh ibunya. Sampai akhirnya cinta seorang ibu pun untuk seorang anak hilang. Anak kehilangan cinta, ibu kehilangan anak. Tapi ibu mendapatkan cinta seorang anak yang sudah lama tidak pernah bertemu dan akhirnya kita ketemu lagi. Calon mantu yang tidak jadi. Wow. Segitu aja. Tapi ya kita tidak bisa bilang segitu aja. Setiap peran itu ada ruhnya, ada powernya. Jadi 1 atau 2 scene, 10 atau 100 scene, kita bermain untuk sebuah karya. Karena 1, 2 scene atau 100, kalau kita tidak bermain dengan hati dan menjebloskan diri kita dengan peran kita, itu tidak akan bunyi dan itu tidak akan ada rasa. Tapi semua cast di sini yang sudah pastinya Bapak berikan Bapak percayai, saya yakin mereka semua membawa ruh masing-masing, mengangkat dirinya, karakternya untuk film Laut Tengah. Jadi sebarkan, luaskan, Laut Tengah akan hadir sebentar lagi di bioskop saya. Yeay, terima kasih. Ini luar biasa pesannya, thank you banget. Kita juga ada coret flag ya satu-satunya di sini ya. Udah sorakin. Alex Rio, gimana boleh ceritakan pengalaman saat diberikan kepercayaan menjadi peran sebagai coret flag lagi gitu. Satu-satunya coret. Boleh dong, dan diajak kerjasama lagi dengan Star Vision tentunya, silakan.
Iya, sebelumnya terima kasih buat Star Vision, buat Pak Parwes, buat Mas Arci dan Kim yang udah mempercayakan karakter Ian ini kepada saya. Sebenarnya lumayan gimana ya, pas ngambil karakternya kan kesannya tuh kasar banget gitu dan jahat banget gitu. Bahkan pas reading aja tuh sampai nanya gitu ke coach acting gitu kan, ini bener nih ngeginiin sepupu gitu kan. Terus kayak iya nggak apa-apa gini. Terus aku minta pas syuting tuh ke Yuriko minta maaf segala macam. Alhasil tangannya sempet biru-biru. Karena mungkin terlalu kasar ya. Lewat mana pulang lewat mana? Iya tapi intinya ngerjainnya kita di luar itu happy, senang dan ceritanya keren banget Kim. Intinya nonton Laut Tengah dan jangan sampai kelewatan ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong semuanya sudah ngobrol sama kita. Kita sekarang berikan kesempatan buat teman-teman media. Cium apa yang tadi cium? Aldo Popo. Kirain iya. Oh yang saat dipercaya jadi pemeran ya Bumi Syam yang sangat luar biasa dari cerita ini gimana ya? Ini berat loh ya. Dan yang nonton nih bakalan luar biasa banyak seluruh Indonesia dan punya perspektif dari sisinya Bumi Syam ini gimana ya saat menerima tawaran ini? Awalnya menerima tawaran ini karena mungkin temanya adalah tema yang banyak orang yang tidak terlalu tertarik ya di Indonesia ya, sangat sensitif kan. Awalnya tuh pasti aku akan bertanya, kenapa jadi saya nih yang disuruh jadi Mas Bumi nih, ada apa gitu. Tapi setelah saya membaca sinopsis ceritanya, saya juga melihat cast, director dan semuanya, alhamdulillah saya sangat bersedia untuk main di film ini karena ceritanya pasti sangat bagus sekali. Ya. Dan Mas Bumi di sini adalah karakter yang menurut saya sangat sulit dimainkan ya, karena dia banyak sekali konflik di dalam diri dia. Dia punya istri yang sangat dia sayangi tapi sakit-sakitan ya kan. Terus dia punya anak yang sangat cantik tapi sangat menolak istrinya yang kedua gitu. Terus kita berdua udah kayak kucing sama anjing, kebetulan berantem terus gitu kan sama di film. Tapi alhamdulillah karena bimbingan dari Pak Parwes, Pak Arci, dan jajaran cast dan kru di sana, alhamdulillah semuanya berjalan lancar sih. Gimana nge-build chemistry dengan dua istri? Iya, satu dengan Ana Jolin, satu dengan Yoriko. Iya. Punya satu aja udah pusing ya. Alhamdulillah kebetulan kita bertiga. Oke, biar adil. Biar adil. Iya. Kita bertiga alhamdulillah sangat mudah membangun chemistry-nya. Iya. Dari awal ketemu sama Ana, aku pun bingung sebenarnya mau ngomong bahasa Inggris, bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia, tapi ternyata Ana sangat bisa berbahasa Indonesia, jadi alhamdulillah gampang. Kalau sama Yoriko ya kita udah sempat ngopi bareng, jadi udah sempat ngobrol-ngobrol banyak, jadi saat proses syuting udah enak lah, udah nyaman gitu semuanya. Tapi menurut penonton, Bumi Syam lebih cinta kemana? Siapa nih? Coba cocok sama yang mana? Cocok sama yang mana? Oh dua-duanya emang bener sama udah. Dua-duanya. Tapi kalau aku disuruh milih nih ya, aku akan memilih dua-duanya. Bentar. Karena mereka berdua itu datang di kurun waktu yang berbeda teman-teman. Mereka semua itu punya cerita, punya sifatnya masing-masing yang sangat aku cinta. Jadi kalau misalkan ada yang nanya aku pilih yang mana, aku akan pilih dua-duanya karena aku cinta sama dua-duanya. Masya Allah. Oh iya. Apalagi nggak sih yang kayak lu gini? Ini nggak boleh dilakukan di rumah ya? Iya, betul. Ini buat ini bisa sebagai Bumi Syam. Iya, jangan dipotong di betul, jangan dipotong di TikTok. Inilah sikap Ibrahim Syam. Jangan. Suka gitu nih. Nanti istri di rumah marah. Iya. Cukup ya, dua di sini aja, di film aja ya. Iya, siap. Tangan dong untuk Ibrahim Syam sekali lagi. Kita ke istri pertama dulu ya, biar enak ya. Enak kalau langsung istri kedua. Istri pertama dulu. Ada Ana Jomling, tangan Ana Jomling from Malaysia. Berangkat jauh dari Malaysia untuk dapat peran yang sangat luar biasa sebagai Aisyah. Gimana kamu saat pertama kali ditawarkan peran ini? Ana, silakan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Oke, so kita cakap pelan-pelan ni.
Mula-mula masa Ana dapat tawaran untuk filem Laut Tengah ni, Ana hesitate sebab satu, Ana jarang main filem di Indonesia and Ana masa tu memang busy dekat Malaysia tengah shooting drama kat sana. So masa tu Ana tanya kenapa kita buat filem pasal polygamy. It's very sensitive topic. And Ana baca sikit pasal Laut Tengah, I googled it and Google pasal the director and penulis novel Laut Tengah. And Ana tertarik untuk buat cerita ni sebab Ana rasa dia punya karakter as Aisyah sangat challenging untuk buat. Sebab macam mana saya nak buat karakter yang melalui cancer sebab saya tak pernah ada pengalaman as someone that has cancer. So I thought, you know what, ni satu challenge and satu cerita and script yang sangat sedih tapi sangat bagus, and I thought like why not? I feel like, you know, I really wanted to. Tepuk tangan dong untuk Ana Jowi. Sulit ya build chemistry sama Onyil untuk sebagai istri yang sabar gitu. Oke, Ana, thank you Ana. Kita ke istri kedua sekarang ya. Riko. Di film ini gitu kan, Riko. Riko saat menerima peran ini udah tahu dong kalau akan belajar bahasa Korea juga, akan ada keseruan dan juga perannya juga punya sudut pandang berbeda menghadapi hidup. Itu gimana? Ini kan berat banget Haya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sini jangan marah sama istri kedua ya. Sebelumnya mau ucapin terima kasih dulu pastinya untuk Star Vision, untuk Pak Archie, untuk Kak Kim juga, dan seluruh jajaran kru yang sudah memberi kepercayaan kepada saya Yuriko Angelin untuk memerankan Haya. Awalnya tahu pasti dong karena langsung dikirimin sinopsis. Tapi jujur awalnya nggak tahu ternyata reason behind it-nya itu apa gitu. Karena kan sama kayak Ohim dan juga Ana gitu. Tawarin, oh ini ada relation-nya dengan poligami, itu suatu hal yang sensitif kan. Tapi ternyata setelah membaca, juga sempat searching tentang novelnya Laut Tengah, segala macam, oh ternyata di sini berbeda gitu. Makanya kenapa Yuriko mau ambil peran ini, karena juga Haya perannya super challenging. Apa yang dia lalui di hidupnya itu sangat amat berat gitu. Dan itu bukan suatu hal yang biasa gitu. Jadi menurut aku karakter Haya very strong, very powerful, keren banget juga Haya. Jadi itu sih yang kenapa ngebuat aku jadi ingin memerankan Haya. Dan di sini kan juga mengisi original soundtrack kan. Betul. Nah itu gimana juga nih? Udah paling berat banget perannya, suruh nyanyi juga. Itu gimana? Sebenarnya nggak disuruh sih, aku juga pengen gitu. Jadi happy banget pas di offer untuk nyanyi original soundtrack. Itu deg-degan sedikit ya Kak, karena kalau teman-teman dengar ada bahasa Koreanya. Ada bahasa Korea, jadi itu benar-benar kita latihan dulu untuk pronunciation-nya seperti apa, untuk cara ininya tuh mereka kayak gimana sih penggalan-penggalan katanya, logat-logatnya, iya. Tapi untungnya juga dibantu oleh penulis kita Kak Beliana Kimberly. Jadi tepuk tangan dulu dong. Jadi sangat amat terbantu sih Kak pas mengisi soundtrack juga. Ada yang masih ingat gak dialognya pakai bahasa Korea? Coba dong ke teman-teman ya. Sarangi. Oh ada. Ada ya? Ini tuh satu kata yang sebenarnya tadinya pas pertama kali belajar aku tuh ternyata ngomongnya salah. Bener-bener baru dibenerin karena kebetulan aku punya sahabat orang Korea, tinggal di Korea, dia ngajarin. Awalnya aku ngomong gini, Damyeonhaji gitu. Tapi ternyata yang bener Damyeonhaji gitu. Itu artinya apa tuh Yuriko? Apa artinya Kak Kim? Artinya tentu saja. Tentu saja. Of course. Tenang aja ya. Tentu saja. Yuriko, tepuk tangan untuk Yuriko. Thank you Yuriko. Kita ke Alian dong. Syarif. Yes, tepuk tangan dong. Ali sebagai Zidane Gibraltar ini gimana Li? Gibraltar, nah gimana Li saat dipercaya peran ini? Itu negara ya Gibraltar itu. Selat iya. Gue ada bahasa lain selain selat. Abis itu next ya. Yes. Apa bertanya? Perannya kan berat nih. Cinta yang gak sampai gitu. Iya, kalau gimana memerankan sebagai orang yang gamon gitu?
Gamon. gagal move on. Sebenarnya gagal move on ya, gagal menyelamatkan. Tepuk tangan dulu deh Naoka. Coba teriakannya dulu. Tepuk tangan buat Laut Tengah. Sebenarnya kalau sebenarnya gue gagal untuk menyelamatkan Haya gitu. Jadinya kalau cinta gak kesampaian sih mungkin kalau gue ya sebagai Zidan ya, mau lihat langsung gitu ya, gue pasti akan nyelamatin Haya sih. Lu ke Korea, gue ikut deh. Yes. Gitu. Tapi kan alhasil nggak tahu ntar nih kita nonton gimana. Ya jangan lupa nonton film Laut Tengah. Tapi saat dikasih tahu lo akan memerankan peran Zidan ini, lo merasa ini challenge-nya kayak apa ya? Challenge yang gue rasain pertama ini Zidan ini sosok pria yang laki-laki ya, laki-laki yang agamis dan dia rela untuk mengorbankan diri dia yang penting untuk menyelamatkan orang yang dia sayang. Banyak poin-poin yang mungkin nanti teman-teman bisa tonton di karakter Zidan Gibraltar yang nanti akan kita saksikan bareng-bareng. Siap, Aliando, tepuk tangan untuk Aliando Sherry, thank you. Kita ke Gabriel Prince yang lain di sini. Saya pakai dulu nih. Assalamualaikum semuanya, annyeonghaseyo. Kita yang pakai baru-baru lucu banget ya. Oh, makasih lah. Pakai dulu nih. Ya, ada klipasnya juga saya. Prince, ceritain dong gimana pada saat diajak join ke project ini, dan tadi beneran lo kamu beneran kayak memang asli Korea, emang baru belajar bahasa Indonesia gitu, dan gimana rasanya cinta ditolak, Prince? Wow, seganteng kamu ditolak gitu. Wow. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim Star Vision, Papa Rues, Mas Archie dan juga Kakim yang sudah mempercayakan aku untuk memerankan seorang Choi Hanel ya. Of course awalnya pas aku dapet terimanya untuk memerankan Choi Hanel, yang pasti excited banget. Ini juga sebuah pengalaman baru buat aku, baru pertama kali aku syuting di luar negeri. Ini juga Laut Tengah, kebetulan film layar lebar pertama aku. Wow. So it was an unforgettable experience, dan juga mungkin aku tuh lebih ke apa ya, rasa deg-degan itu pasti ada karena aku main bersama cast-cast yang jauh lebih berpengalaman daripada aku, dan ini juga apa ya, aku lihat betapa banyak fans novel Laut Tengah yang ada di semua social media, dan juga apa ya, antisipasinya kan pasti ada, jadi pressure-nya mungkin aku tuh pingin para pembacanya dan yang nonton tuh I want them to be satisfied with my performance gitu. Of course, untuk memerankan seorang Korea that on its own itu udah susah karena aku harus belajar bahasa Korea yang sebelumnya aku belum pernah belajar. Aku cuma pernah dengar di YouTube atau di social media atau di drakor. Cuman yang lebih sulit lagi itu karena karakternya si Choi Hanel ini, dia tuh udah sempat tinggal di Indonesia, makanya dia bisa berbicara dengan bahasa Indonesia, dan untuk mendapatkan logat bahasa Korea while still speaking Indonesian itu yang lebih sulit. Dan aku juga harus mempelajari gestur-gesturnya, karena yang pastinya kan orang Korea dengan orang Indonesia kan gestur mereka berbeda. Cuman di sini tuh aku benar-benar didampingi sama teman-teman cast aku, terutama Kakim yang juga selalu ngebantuin aku kalau misalnya aku ada bingung atau butuh advice. Aku selalu ada Kakim dan juga tim dari Star Vision juga. Terus ini kan pertama kali kamu layar lebar, ketagihan nggak kalau gitu? Pastinya ya, aku pengennya sih buat khusus buat Prince aja nih Bu itu. Iya, semoga this will open the doors for me to play in more movies, hopefully untuk layar lebar, dan semoga kalian pada suka sama hasilnya. Suka kan tadi yang nonton? Suka Prince, thank you banget. Oke, ini saya turunin dulu ya. Udah kan? Apa? Kenapa? Oh iya, oke. Kita lanjut dulu ya. Kita juga di sini ada Askia Mahira. Wow, Suri. Oh, Suri banyak fansnya di sini. Mana tepuk tangan buat Suri sekali lagi. Oh. Askia, gimana saat main bareng kakak-kakak yang ada di sini? Acting kamu dapat banget rasa sayang yang peduli dari kakak-kakak yang ada di sini loh. Keren banget actingnya. Gimana pengalamannya? Silakan. Ada yang bisa diceritakan ke kakak-kakak?
Mana yang ngomong? Silakan Suri. Iya, syuting pada saat sama kakak-kakak, pengalaman syutingnya gimana keseruannya? Yang pasti aku senang banget bisa dapat kesempatan buat bisa jadi Suri di film ini. Terus yang pasti aku senang karena bisa jalan-jalan. Jadi kamu belajar bahasa Korea juga ya berarti ya? Iya. Ya itu susah nggak buat kamu dan ada yang masih kamu inget ya bahasa Koreanya? Gimana coba? 공부를 잘하고 똑똑해져요. Artinya apa? Ayo. Ada yang masih ingat nggak artinya? Coba artinya apa? Supaya dapat ilmu yang baik. Yes, itu ya. Ada yang bisa ngulangin nggak? Kalau ada yang bisa ngulangin dapat merchandise nih. Ayo, ada nggak? Jawab yang gimana tadi? Asli. 공부를 잘하고 똑똑해져요. Nah, ayo ada yang bisa? Oh bisa nih, coba kita tes ya. Ada hadiah ya. Ini hadiahnya ini Bandung Prince. Ada nih di saya mau kipas sampai Bandung. Hah? Iya, nih cepetan nih. 공부를 잘하고 똑똑해져요. 똑똑해져요. 공부를 잘하고 똑똑해져요. Benar. Benar, kamu mau kipas sampai Bandung Prince? Bandung Prince. Iya, Mas Prince. Maaf jatuh. Iya. Oh ada ini, wih dapat hadiah. Tuh, nih, Asta dengan t-shirt dari Laut Tengah. Oke, Aska terima kasih. Yuk ada ngapalin lagi kan? Ada kuis lagi sekali dong. Aja tutup deh. Sekali dong. Aska terima kasih ya. Kita geser ke belakang, ada Ibu Cutbini juga, tepuk tangan dong untuk Ibu Cutbini. Hai Ibu Cutbini. Apa? Oh, Ibu Cutbini boleh ceritakan saat dipercaya lagi bersama dengan Star Vision bekerja sama untuk kesekian kalinya dan menjadi seorang ibu yang kehilangan. Ini berat banget nih, silahkan Ibu Cutbini. Kalau ibu saya nggak pakai bandu lagi kok. Ya dia semakin banyak film dia semakin lucu gitu ya. Iya. Kan targetnya emang di calling mental Mas Oh Star iya Vision. iya. Calling apa kasih belasin dulu. Oke, habis ini belasin ya. Alhamdulillah. Belasin dulu lah, Ya, coba dulu lah. Oke lagi. Ya, pakai lagi. Sebenarnya tadi saya agak sedikit message nih. Oh gila, Star Vision ternyata udah semakin wow bisa mengimport pemain dari Malaysia dan juga Korea. Benar, sumpah nggak bohong. Saya sampai nanya, Pak, ini Malaysia asli Mini, oke. Pak, ini Korea asli, bukan. Kalau sampai Bapak bisa mendatangkan artis Korea yang beneran, Bapak jangan tawar aku, oke? Oke, itu bercandaan ya. Sebenarnya peran saya ya udahlah ya, ibu lagi. Tapi terima kasih Pak Parwes selalu ingat saya dan tidak dilupakan. Untuk film ini saya hanya bermain dengan 2 pemain, Yuriko dan juga anak saya Jidan. Di mana saya harus mengikuti kehidupan anak saya. Apa ya, ibaratnya kayak saya harus memegang tangannya karena saya tahu dia mempunyai sesuatu yang akan bisa dikatakan akan hilang. Apa itu bentukannya? Yaitu adalah yang terberat untuk anak muda adalah cinta. Sesuatu yang berat itu harus dipegang dan harus dirangkul oleh ibunya. Sampai akhirnya cinta seorang ibu pun untuk seorang anak hilang. Anak kehilangan cinta, ibu kehilangan anak. Tapi ibu mendapatkan cinta seorang anak yang sudah lama tidak pernah bertemu dan akhirnya kita ketemu lagi. Calon mantu yang tidak jadi. Wow. Segitu aja. Tapi ya kita tidak bisa bilang segitu aja. Setiap peran itu ada ruhnya, ada powernya. Jadi
1 atau 2 scene, 10 atau 100 scene, kita bermain untuk sebuah karya. Karena 1, 2 scene atau 100, kalau kita tidak bermain dengan hati dan menjebloskan diri kita dengan peran kita, itu tidak akan bunyi dan itu tidak akan ada rasa. Tapi semua cast di sini yang sudah pastinya Bapak berikan Bapak percayai, saya yakin mereka semua membawa ruh masing-masing, mengangkat dirinya, karakternya untuk film Laut Tengah. Jadi sebarkan, luaskan, Laut Tengah akan hadir sebentar lagi di bioskop saya. Yeay, terima kasih. Ini luar biasa pesannya, thank you banget. Kita juga ada coret flag ya satu-satunya di sini ya. Disorakin. Alex Rio, gimana boleh ceritakan pengalaman saat diberikan kepercayaan jadi peran sebagai coret flag lagi gitu. Satu-satunya coret. Boleh dong, dan diajak kerjasama lagi dengan Star Vision tentunya, silakan. Iya, sebelumnya terima kasih buat Star Vision, buat Pak Parwes, buat Mas Arci dan Kim yang udah mempercayakan karakter Ian ini kepada saya. Sebenarnya lumayan gimana ya, pas ngambil karakternya kan kesannya tuh kasar banget gitu dan jahat banget gitu. Bahkan pas reading aja tuh sampai nanya gitu ke coach acting gitu kan, ini bener nih ngeginiin sepupu gitu kan. Terus kayak iya nggak apa-apa gini. Terus aku minta pas syuting tuh ke Yuriko minta maaf segala macem. Alhasil tangannya sempet biru-biru. Karena mungkin terlalu kasar ya. Lewat mana pulang lewat mana? Iya tapi intinya ngerjainnya kita di luar itu happy, senang dan ceritanya keren banget Kim. Intinya nonton Laut Tengah dan jangan sampai kelewatan. Ya siap, terima kasih. Tepuk tangan semuanya sudah ngobrol sama kita. Kita sekarang berikan kesempatan buat teman-teman media. Cium apa yang tadi yang cium? Ada popok. Kirain nyuruh. Iya. Oh yang saat dipercaya jadi pemeran ya Bumi Syam yang sangat luar biasa dari cerita ini gimana ya? Ini berat loh ya. Dan yang nonton nih bakalan luar biasa banyak seluruh Indonesia dan punya perspektif dari sisinya Bumi Syam ini gimana ya saat menerima tawaran ini? Awalnya menerima tawaran ini karena mungkin temanya adalah tema yang banyak orang yang tidak terlalu tertarik ya di Indonesia ya, sangat sensitif kan. Awalnya tuh pasti aku akan bertanya, kenapa jadi saya nih yang disuruh jadi Mas Bumi nih, ada apa gitu. Tapi setelah saya membaca sinopsis ceritanya, saya juga melihat cast, director dan semuanya, alhamdulillah saya sangat bersedia untuk main di film ini karena ceritanya pasti sangat bagus sekali. Ya. Dan Mas Bumi di sini adalah karakter yang menurut saya sangat sulit dimainkan ya, karena dia banyak sekali konflik di dalam diri dia. Dia punya istri yang sangat dia sayangi tapi sakit-sakitan ya kan. Terus dia punya anak yang sangat cantik tapi sangat menolak istrinya yang kedua gitu. Terus kita berdua udah kayak kucing sama anjing, kebetulan berantem terus gitu kan sampai film. Tapi alhamdulillah karena bimbingan dari Pak Parwes, Pak Arci, dan jajaran cast dan kru di sana, alhamdulillah semuanya berjalan lancar sih. Gimana nge-build chemistry dengan dua istri? Iya, satu dengan Ana Jolin, satu dengan Yoriko. Iya. Oke, satu aja udah pusing ya. Alhamdulillah kebetulan kita bertiga. Oke, biar adil. Biar adil. Iya. Kita bertiga alhamdulillah sangat mudah membangun chemistry-nya. Iya. Dari awal ketemu sama Ana, aku pun bingung sebenarnya mau ngomong bahasa Inggris, bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia, tapi ternyata Ana sangat bisa berbahasa Indonesia, jadi alhamdulillah gampang. Kalau sama Yoriko ya kita udah sempat ngopi bareng, jadi udah sempat ngobrol-ngobrol banyak, jadi saat proses syuting udah enak lah, udah nyaman gitu semuanya. Tapi menurut penonton, Bumi Syam lebih cinta kemana? Siapa nih? Coba cocok sama yang mana? Cocok sama yang mana? Oh dua-duanya emang bener sama udah. Dua-duanya. Tapi kalau aku disuruh milih nih ya, aku akan memilih dua-duanya. Karena bentar. Karena mereka berdua itu datang di kurun waktu yang berbeda teman-teman. Mereka semua itu punya cerita, punya sifatnya masing-masing yang sangat aku cinta. Jadi kalau misalkan
Ada yang nanya aku pilih yang mana, aku akan pilih dua-duanya karena aku cinta sama dua-duanya. Masya Allah. Oh iya, apalagi nggak sih yang kayak lu gini. Ini nggak boleh dilakukan di rumah ya. Iya, betul. Ini buat ini bisa sebagai bumisya. Iya, jangan dipotong di betul, jangan dipotong di TikTok. Inilah sikap Ibrahim Rizal. Jangan. Suka gitu nih. Nanti istri di rumah marah. Iya. Cukup ya, dua di sini aja, di film aja ya. Iya, silakan. Tangan dong Ibrahim Rizal sekali lagi. Kita ke istri pertama dulu ya, biar enak ya. Enak kalau langsung istri kedua. Istri pertama dulu. Ada Ana Jomling, tepuk tangan Ana Jomling from Malaysia. Berangkat jauh dari Malaysia untuk dapat peran yang sangat luar biasa sebagai Aisyah. Gimana kamu saat pertama kali ditawarkan peran ini? Ana, silahkan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, so kita cakap pelan-pelan ni. Mula-mula masa Ana dapat tawaran untuk filem Laut Tengah ni, Ana hesitate sebab satu, Ana jarang main filem di Indonesia and Ana masa tu memang busy dekat Malaysia tengah shooting drama kat sana. So masa tu Ana tanya kenapa kita buat filem pasal polygamy. It's very sensitive topic. Yes. And Ana baca sikit pasal Laut Tengah, I googled it and Google pasal the director and penulis novel Laut Tengah. And Ana tertarik untuk buat cerita ni sebab Ana rasa dia punya karakter as Aisyah sangat challenging untuk buat. Sebab macam mana saya nak buat karakter yang melalui cancer sebab saya tak pernah ada pengalaman as someone that has cancer. So I thought, you know what, ni satu challenge and satu cerita and script yang sangat sedih tapi sangat bagus. And I thought like, why not? I feel like, you know, yes. I really wanted to. Tepuk tangan dong untuk Ana Jomling. Sulit nggak build chemistry sama Ohil? Untuk sebagai istri yang sabar gitu. Oke, Ana, thank you Ana. Kita ke istri kedua sekarang ya. Rico. Di film ini gitu kan, Rico. Rico saat menerima peran ini udah tahu dong kalau akan belajar bahasa Korea juga, akan ada keseruan dan juga perannya juga punya sudut pandang berbeda menghadapi hidup itu gimana? Ini kan berat banget kayak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sini jangan marah sama istri kedua ya. Oke, sebelumnya mau ucapin terima kasih dulu pastinya untuk Star Vision, untuk Pak Archie, untuk Kak Kim juga, dan seluruh jajaran kru yang sudah memberi kepercayaan kepada saya Yuriko Angelin Komandan Haya. Awalnya tahu pasti dong karena langsung dikirimin sinopsis. Yeah. Tapi jujur awalnya nggak tahu ternyata reason behind it-nya itu apa gitu. Karena kan sama kayak Ohim dan juga Ana gitu. Tawarin, oh ini ada relationnya dengan poligami itu suatu hal yang sensitif kan. Yeah. Tapi ternyata setelah membaca juga sempat searching tentang novelnya Laut Tengah segala macam. Oh ternyata di sini berbeda gitu. Makanya kenapa Yuriko mau ambil peran ini karena juga Haya perannya super challenging. Apa yang dia lalui di hidupnya itu sangat amat berat gitu dan itu bukan suatu hal yang biasa gitu. Jadi menurut aku karakter Haya very strong, very powerful, keren banget juga Haya. Jadi itu sih yang kenapa ngebuat aku jadi ingin memerankan Haya. Dan di sini kan juga mengisi original soundtrack kan. Betul. Nah itu gimana juga nih? Udah paling berat banget perannya, suruh nyanyi juga ini gimana? Sebenarnya nggak disuruh sih, aku juga pengen gitu. Jadi happy banget pas di offer untuk nyanyi original soundtrack. Itu deg-degan sedikit ya Kak, karena kalau teman-teman dengar ada bahasa Koreanya. Ada bahasa Korea, jadi itu benar-benar kita latihan dulu untuk pronunciation-nya seperti apa, untuk cara ininya tuh mereka kayak gimana sih penggalan-penggalan katanya. Logat-logatnya, gitu ya. Iya. Tapi untungnya juga dibantu oleh penulis kita Kak Beliana Kimberly. Jadi tepuk tangan dulu dong. Jadi sangat amat terbantu sih Kak pas mengisi soundtrack juga. Ada yang masih ingat gak dialognya pakai bahasa Korea? Coba dong ke teman-teman aja. Iya. Sarani. Oh ada. Ada ya? Ini tuh satu kata yang sebenarnya
tadinya pas pertama kali belajar aku tuh ternyata ngomongnya salah. Bener-bener baru dibenerin karena kebetulan aku punya sahabat orang Korea, tinggal di Korea, dia ngajarin. Awalnya aku ngomong gini, 당연하지 gitu. Tapi ternyata yang bener 당연하지 gitu. Artinya apa tuh Erika? Apa artinya Kak Kim? Artinya tentu saja. Tentu saja. Of course. Tenang aja ya. Tentu saja. Yoriko tepuk tangan untuk Yoriko. Thank you Yoriko. Kita ke Aliando Syarif. Yes, tepuk tangan dong. Ali sebagai Zidane Gibraltar ini gimana nih? Gibraltar, nah gimana nih saat dipercaya peran ini? Itu negara ya gitu. Gibraltar itu. Selat gitu. Selat Iya. Gue ada bahasa lain selain selat. Abis itu next ya. Yes. Apa bertanya? Perannya kan berat nih. Cinta yang gak sampai gitu nih. Iya, kalau gimana memerankan sebagai orang yang gamon gitu? Gamon. Yes, gagal move on. Sebenarnya gagal move on ya. Gagal menyelamatkan. Tepuk tangan dulu deh Naoka. Coba teriakannya dulu. Tepuk tangan buat Naoka tengah. Sebenarnya kalau sebenarnya gue gagal untuk menyelamatkan Haya gitu. Jadinya kalau cinta gak kesampaian sih mungkin kalau gue ya sebagai Zidane ya, kalau lihat langsung gitu ya, gue pasti akan nyelamatin Haya sih. Lu ke Korea, gue ikut deh. Yes. Gitu. Tapi kan alhasil nggak tahu ntar nih kita nonton gimana. Ya jangan lupa nonton film Lautan. Tapi saat dikasih tahu lo akan memerankan peran Zidane ini, lo merasa ini challenge-nya kayak apa ya? Challenge yang gue rasain pertama ini Zidane ini sosok pria yang laki-laki ya, laki-laki yang agamis dan dia rela untuk mengorbankan diri dia yang penting untuk menyelamatkan orang yang dia sayang. Banyak poin-poin yang mungkin nanti teman-teman bisa tonton di karakter Zidane Gibraltar yang nanti akan kita saksikan bareng-bareng. Siap, Aliando, tepuk tangan untuk Aliando Syarif. Thank you. Kita ke Gabriel Prince yang lain saya pakai dulu nih. Assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo. Kita yang pakai baru-baru lucu banget ya. Oh, makasih lah. Makasih juga nih. Ya, ada kipasnya juga saya. Ceritain dong gimana pada saat diajak join ke project ini, dan tadi beneran lo kamu beneran kayak memang asli Korea, emang baru belajar bahasa Indonesia gitu, dan gimana rasanya cinta ditolak, Prince? Wow, seganteng kamu ditolak gitu. Wow. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim Star Vision, Papa Rues, Mas Archie dan juga Kak Kim yang sudah mempercayakan aku untuk memerankan seorang Choi Hanel ya. Of course awalnya pas aku dapet terimanya untuk memerankan Choi Hanel, yang pasti excited banget. Ini juga sebuah pengalaman baru buat aku, baru pertama kali aku syuting di luar negeri. Ini juga Laut Tengah, kebetulan film layar lebar pertama aku. Wow. So it was an unforgettable experience, dan juga mungkin aku tuh lebih ke apa ya, rasa deg-degan itu pasti ada karena aku main bersama cast-cast yang jauh lebih berpengalaman daripada aku, dan ini juga apa ya, aku lihat betapa banyak fans novel Laut Tengah yang ada di semua sosial media, dan juga apa ya, antisipasinya kan pasti ada, jadi pressure-nya mungkin aku tuh pingin para pembacanya dan yang nonton tuh I want them to be satisfied with my performance gitu. Of course, untuk memerankan seorang Korea that on its own itu udah susah karena aku harus belajar bahasa Korea yang sebelumnya aku belum pernah belajar. Aku cuma pernah dengar di YouTube atau di social media atau di drakor. Cuman yang lebih sulit lagi itu karena karakternya si Choi Hanel ini, dia tuh udah sempat tinggal di Indonesia, makanya dia bisa berbicara dengan bahasa Indonesia, dan untuk mendapatkan logat bahasa Korea while still speaking Indonesian itu yang lebih sulit. Dan aku juga harus mempelajari gestur-gesturnya, karena yang pastinya kan orang Korea dengan orang Indonesia kan gestur mereka berbeda. Cuman di sini tuh aku benar-benar didampingi sama teman-teman cast aku, terutama Kak Kim yang juga selalu
ngebantuin aku kalau misalnya aku ada bingung atau butuh advice. Aku selalu ada Kakim dan juga tim dari Star Vision juga. Terus ini kan pertama kali kamu layar lebar, ketagihan nggak kalau gitu? Pastinya iya, aku pengennya sih buat khusus buat Prince aja nih Bu itu. Iya, semoga this will open the doors for me to play more movies. Hopefully untuk layar lebar dan semoga kalian pada suka sama hasilnya. Suka kan tadi ya tuh. Suka Prince, thank you banget. Oke, ini saya turunin dulu ya. Udah kan. Apa? Kenapa? Oh iya, oke. Kita lanjut dulu ya. Kita juga di sini ada Askia Mahira. Wow, Suri. Oh, Suri banyak fansnya di sini. Mana tepuk tangan buat Suri sekali lagi. Oh. Askia gimana saat main berkakak-kakak yang ada di sini? Acting kamu dapat banget rasa sayang yang peduli dari kakak-kakak yang ada di sini loh. Keren banget actingnya. Gimana pengalamannya? Silakan. Ada yang bisa diceritakan ke kakak-kakak? Silakan Suri. Iya, syuting pada saat sama kakak-kakak, pengalaman syutingnya gimana keseruannya? Yang pasti aku senang banget bisa dapat kesempatan buat bisa jadi Suri di film ini. Terus yang pasti aku senang karena bisa jalan-jalan. Jadi kamu belajar bahasa Korea juga ya berarti ya? Iya. Ya itu susah nggak buat kamu dan ada yang masih kamu inget ya bahasa Koreanya? Gimana coba? 공부를 잘하고 똑똑해져요. Artinya apa? Ayo. Ada yang masih ingat ya artinya? Coba artinya apa? Supaya dapat ilmu yang baik. Yes, itu ya. Ada yang bisa ngulangin nggak? Kalau ada yang bisa ngulangin dapat merchandise nih. Ayo, ada kan? Udah jawab yang gimana tadi, Askia? 공부를 잘하고 똑똑해져요. Ayo, ada yang bisa? Oh bisa nih, coba kita tes ya. Ada hadiah ya. Ini hadiahnya ini, Bandung Prince. Ada nih di saya, mau kipas sampai Bandung. Hah? Ya, cepetan nih. 공부를 잘하고 똑똑해져요. 똑똑해져요. 공부를 잘하고 똑똑해져요. Benar. Benar, kamu mau kipas sampai Bandung Prince? Bandung Prince. Iya, Mas Prince. Maaf jatuh. Iya. Oh ada ini, wih dapat hadiah. Tuh, nih, Nasdaq dengan t-shirt dari Laut Tengah. Oke, Askia terima kasih. Ya ada ngapalin lagi kan, ada kuis lagi sekali dong. Aja tutup sekali dong. Askia terima kasih ya. Kita geser ke belakang, ada Ibu Cutbini juga, tepuk tangan dong untuk Ibu Cutbini. Hai Ibu Cutbini. Apa? Oh, Ibu Cutbini boleh ceritakan saat dipercaya lagi bersama dengan Star Vision bekerja sama untuk kesekian kalinya dan menjadi seorang ibu yang kehilangan. Ini berat banget nih, silakan Ibu Cutbini. Kalau ibu saya nggak pakai bandu lagi kok. Ya dia semakin banyak film dia semakin lucu gitu ya. Iya. Kan targetnya emang di calling mental Star Vision. Oh iya, Bapak kasih jelasin dulu. Oke, abis ini jelasin ya. Alhamdulillah. Dulu lah, coba dulu lah. Pakai lagi. Iya, pakai lagi. Sebenarnya tadi saya agak sedikit message nih. Oh, gila, Star Vision ternyata udah semakin wow, bisa mengimport pemain dari Malaysia dan juga Korea. Benar, sumpah nggak bohong. Saya sampai nanya, Pak, ini Malaysia asli mini, oke. Pak, ini Korea asli, bukan. Kalau sampai Bapak bisa mendatangkan artis Korea beneran, Bapak jangan tawar aku, oke? Oke, itu bercandaan ya. Sebenarnya peran saya ya udahlah ya, ibu lagi. Tapi terima kasih Pak Parwes selalu ingat saya dan tidak dilupakan. Untuk film ini saya hanya bermain dengan 2 pemain, Yuriko dan juga anak saya Jidan. Dimana saya harus mengikuti kehidupan anak saya
apa ya, ibaratnya kayak saya harus memegang tangannya karena saya tahu dia mempunyai sesuatu yang akan bisa dikatakan akan hilang. Apa itu bentukannya? Yaitu adalah yang terberat untuk anak muda adalah cinta. Sesuatu yang berat itu harus dipegang dan harus dirangkul oleh ibunya. Sampai akhirnya cinta seorang ibu pun untuk seorang anak hilang. Anak kehilangan cinta, ibu kehilangan anak. Tapi ibu mendapatkan cinta seorang anak yang sudah lama tidak pernah bertemu dan akhirnya kita ketemu lagi. Calon mantu yang tidak jadi. Wah. Segitu aja, segitu aja. Tapi ya kita tidak bisa bilang segitu aja. Setiap peran itu ada ruhnya, ada powernya. Jadi 1 atau 2 scene, 10 atau 100 scene, kita bermain untuk sebuah karya. Karena 1, 2 scene atau 100, kalau kita tidak bermain dengan hati dan menjebloskan diri kita dengan peran kita, itu tidak akan bunyi dan itu tidak akan ada rasa. Tapi semua cast di sini yang sudah pastinya Bapak berikan Bapak percayai, saya yakin mereka semua membawa ruh masing-masing, mengangkat dirinya, karakternya untuk film Laut Tengah. Jadi sebarkan, luaskan, Laut Tengah akan hadir sebentar lagi di bioskop saya. Yeay, terima kasih. Ini luar biasa pesannya, thank you banget. Kita juga ada coret flag yang satu-satunya di sini ya. Udah cuma sorakin. Alex Rio, gimana boleh ceritakan pengalaman saat diberikan kepercayaan jadi peran sebagai coret flag lagi gitu. Satu-satunya coret. Boleh dong, dan diajak kerjasama lagi dengan Star Vision tentunya, silakan. Iya, sebelumnya terima kasih buat Star Vision, buat Pak Parwes, buat Mas Arci dan Kim yang udah mempercayakan karakter Ian ini kepada saya. Sebenarnya lumayan gimana ya, pas ngambil karakternya kan kesannya tuh kasar banget gitu dan jahat banget gitu. Bahkan pas reading aja tuh sampai nanya gitu ke coach acting gitu kan, ini bener nih ngeginiin sepupu gitu kan. Terus kayak iya nggak apa-apa gini. Terus aku minta pas syuting tuh ke Yoriko minta maaf segala macam. Alhasil tangannya sempet biru-biru. Karena mungkin terlalu kasar ya. Lewat mana pulang lewat mana? Iya tapi intinya ngerjainnya kita di luar itu happy, senang dan ceritanya keren banget Kim. Intinya nonton Laut Tengah dan jangan sampai kelewatan ya. Siap, terima kasih. Kita dong semuanya sudah ngobrol sama kita. Kita sekarang berikan kesempatan buat teman-teman media. Cium apa yang tadi yang cium? Abang popok. Kirain nyuruh. Iya. Oh yang saat dipercaya jadi pemeran ya Bumi Syam yang sangat luar biasa dari cerita ini gimana ya? Ini berat loh ya. Dan yang nonton nih bakalan luar biasa banyak seluruh Indonesia dan punya perspektif dari sisinya Bumi Syam ini. Gimana ya saat menerima tawaran ini? Awalnya menerima tawaran ini karena mungkin temanya adalah tema yang banyak orang yang tidak terlalu tertarik ya di Indonesia ya, sangat sensitif kan. Awalnya tuh pasti aku akan bertanya, kenapa jadi saya nih yang disuruh jadi Mas Bumi nih, ada apa gitu. Tapi setelah saya membaca sinopsis ceritanya, saya juga melihat cast, director dan semuanya, alhamdulillah saya sangat bersedia untuk main di film ini karena ceritanya pasti sangat bagus sekali. Ya. Dan Mas Bumi di sini adalah karakter yang menurut saya sangat sulit dimainkan ya, karena dia banyak sekali konflik di dalam diri dia. Dia punya istri yang sangat dia sayangi tapi sakit-sakitan ya kan. Terus dia punya anak yang sangat cantik tapi sangat menolak istrinya yang kedua gitu. Terus kita berdua udah kayak kucing sama anjing, kebetulan berantem terus gitu kan sampai film. Tapi alhamdulillah karena bimbingan dari Pak Parwes, Pak Arci, dan jajaran cast dan kru di sana, alhamdulillah semuanya berjalan lancar sih. Gimana nge-build chemistry dengan dua istri? Iya, satu dengan Ana Jolin, satu dengan Yoriko. Iya.
bagian satu aja udah pusing ya. Alhamdulillah kebetulan kita bertiga. Oke, biar adil. Biar adil ya. Iya. Kita bertiga alhamdulillah sangat mudah membangun chemistry-nya. Iya. Dari awal ketemu sama Ana, aku pun bingung sebenarnya mau ngomong bahasa Inggris, bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia, tapi ternyata Ana sangat bisa berbahasa Indonesia. Jadi alhamdulillah gampang. Kalau sama Yoriko, kalau sama Yoriko ya kita udah sempat ngopi bareng, jadi udah sempat ngobrol-ngobrol banyak. Jadi saat proses syuting udah enak lah, udah nyaman gitu semuanya. Tapi menurut penonton, Bung Hisham lebih cinta kemana? Siapa nih? Coba. Lebih cocok sama yang mana? Cocok sama yang mana? Oh, dua-duanya emang bener sama udah. Dua-duanya. Tapi kalau aku disuruh milih nih ya, aku akan memilih dua-duanya. Karena bentar. Karena mereka berdua itu datang di kurun waktu yang berbeda, teman-teman. Dan mereka semua itu punya cerita, punya sifatnya masing-masing yang sangat aku cinta. Jadi kalau misalkan ada yang nanya aku pilih yang mana, aku akan pilih dua-duanya karena aku cinta sama dua-duanya. Masya Allah. Oh iya, kalau aja ngasih yang kayak lu gini. Ini nggak boleh dilakukan di rumah ya? Iya, betul. Ini buat ini bisa sebagai Bumi Syah. Iya, jangan dipotong di betul, jangan dipotong di TikTok. Inilah sikap Ibrahim Syah. Jangan. Suka gitu nih. Nanti istri di rumah marah. Iya. Cukup ya, dua di sini aja, di film aja. Iya, silakan. Tangan dong di Ibrahim Syah sekali lagi. Kita ke istri pertama dulu ya, biar enak ya. Enak kalau langsung ke istri kedua. Istri pertama dulu. Ada Ana Jongling, tepuk tangan Ana Jongling from Malaysia. Berangkat jauh dari Malaysia untuk dapat peran yang sangat luar biasa sebagai Aisyah. Gimana kamu saat pertama kali ditawarkan peran ini? Ana, silakan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay, so kita cakap pelan-pelan ni. Mula-mula masa Ana dapat tawaran untuk filem Laut Tengah ni, Ana hesitate sebab satu, Ana jarang main filem di Indonesia and Ana masa tu memang busy dekat Malaysia dengan shooting drama kat sana. So masa tu Ana tanya kenapa kita buat filem pasal polygamy. It's very sensitive topic. Yes. And Ana baca sikit pasal Laut Tengah. I googled it and Google pasal the director and penulis novel Laut Tengah. And Ana tertarik untuk buat cerita ni sebab Ana rasa dia punya karakter as Aisyah sangat challenging untuk buat. Sebab macam mana saya nak buat karakter yang melalui cancer sebab saya tak ada pernah ada pengalaman as someone that has cancer. So I thought, you know what, ni satu challenge and satu cerita and script yang sangat sedih tapi sangat bagus. And I thought like, why not? I feel like, you know, Yes. I really wanted to. Tepuk tangan dong untuk Ana Jongling. Sulit nggak build chemistry sama Ohil? Untuk sebagai istri yang sabar gitu. Oke, Ana, thank you Ana. Kita ke istri kedua sekarang ya. Yoriko. Di film ini gitu kan, Yoriko. Yoriko saat menerima peran ini udah tahu dong kalau akan belajar bahasa Korea juga, akan ada keseruan dan juga perannya juga punya sudut pandang berbeda menghadapi hidup itu gimana? Ini kan berat banget Haya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sini jangan marah sama istri kedua ya. Sebelumnya mau ucapin terima kasih dulu pastinya untuk Star Vision, untuk Pak Archie, untuk Kak Kim juga, dan seluruh jajaran kru yang sudah memberi kepercayaan kepada saya Yoriko Angelin pemeran Haya. Awalnya tahu pasti dong karena langsung dikirimin sinopsis. Tapi jujur awalnya nggak tahu ternyata reason behind it-nya itu apa gitu. Karena kan sama kayak Ohim dan juga Ana gitu. Tawarin, oh ini ada relationnya dengan poligami itu suatu hal yang sensitif kan. Tapi ternyata setelah membaca juga sempat searching tentang novelnya Laut Tengah segala macam. Oh ternyata di sini berbeda gitu. Makanya kenapa Yoriko mau ambil peran ini karena juga Haya perannya super challenging. Apa yang dia lalui di hidup dia itu sangat amat berat gitu dan itu bukan suatu hal yang biasa gitu. Jadi menurut aku karakter Haya very strong, very powerful, keren banget juga Haya.
Jadi itu sih yang kenapa ngebuat aku jadi ingin memerankan Haya. Dan di sini kan juga mengisi original soundtrack kan. Nah Betul. itu gimana juga nih? Udah paling berat banget perannya, suruh nyanyi juga ini. Sebenarnya nggak disuruh sih, aku juga pengen Yes. gitu. Jadi happy banget pas di offer untuk nyanyi original soundtrack. Itu deg-degan sedikit ya Kak, karena kalau teman-teman dengar ada bahasa Koreanya. Ada bahasa Korea, jadi itu benar-benar kita latihan dulu untuk pronunciation-nya seperti apa, untuk cara ininya tuh mereka kayak gimana sih penggalan-penggalan katanya, Logat-logatnya logat-logatnya, iya. Tapi untungnya juga dibantu oleh penulis kita Kak Beliana Kimberly. Jadi tepuk tangan dulu dong. Jadi sangat amat terbantu sih Kak pas mengisi soundtrack juga. Ada yang masih ingat gak dialognya pakai bahasa Korea? Coba dong ke teman-teman media. Ya. Sarani. Oh ada. Ada ya? Ini tuh satu kata Ya. yang sebenarnya tadinya pas pertama kali belajar aku tuh ternyata ngomongnya salah. Bener-bener baru dibenerin karena kebetulan aku punya sahabat orang Korea, tinggal di Korea, dia ngajarin. Awalnya aku ngomong gini, Damyeonaji gitu. Tapi ternyata yang bener Damyeonaji gitu. Itu artinya apa tuh Erika? Apa artinya Kak Kim? Artinya tentu saja. Tentu saja. Of course. Of course. Tenang aja ya. Tentu saja. Yoriko tepuk tangan untuk Yoriko. Thank you Yoriko. Kita ke Alian dong. Syarif. Yes, tepuk tangan dong. Ali sebagai Zidane Gibraltar ini gimana nih? Gibraltar, nah gimana nih saat Gibraltar, peran ini? Itu negara ya gitu. Gibraltar itu. Selat Selat iya. ya. Gue ada bahasa lain selain selat. Abis itu next ya. Yes. Apa bertanya? Perannya kan berat nih. Cinta yang gak sampai gitu nih. Iya, kalau gimana memerankan sebagai orang yang gamon gitu? Gamon. Yes, gagal move on. Sebenarnya gagal move on ya. Gagal menyelamatkan. Tepuk tangan dulu deh Naoka. Coba teriakannya dulu. Tepuk tangan buat Laut Tengah. Sebenarnya kalau sebenarnya gue gagal untuk menyelamatkan Haya gitu. Jadinya kalau cinta gak kesampaian sih mungkin kalau gue ya sebagai Zidane ya, kamu lihat langsung gitu ya. Gue pasti akan nyelamatin Haya sih. Lu ke Korea, gue ikut deh. Yes. Gitu. Tapi kan alhasil nggak tahu ntar nih kita nonton gimana. Ya jangan lupa nonton film Laut Tengah. Tapi saat dikasih tahu lo akan memerankan peran Zidane ini, lo merasa wah ini challenge-nya kayak apa ya? Challenge yang gue rasain pertama ini Zidane ini sosok pria yang laki-laki ya, laki-laki yang agamis dan dia rela untuk mengorbankan diri dia yang penting untuk menyelamatkan orang yang dia sayang. Banyak poin-poin yang mungkin nanti teman-teman bisa tonton di karakter Zidane Gibraltar yang nanti akan kita saksikan bareng-bareng. Siap, Aliando, tepuk tangan untuk Aliando Syarif. Thank you. Kita ke Gabriel Prince yang ada di sini. Saya pakai dulu nih. Assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo. Kita yang pakai baju-baju lucu banget ya. Oh, makasih lah. Pakai dulu nih. Ya, ada kipas juga saya. Ceritain dong gimana pada saat diajak join ke project ini, dan tadi beneran lo kamu beneran kayak memang asli Korea, kamu baru belajar bahasa Indonesia gitu, dan gimana rasanya cinta ditolak, Prince? Wow, seganteng kamu ditolak gitu. Wow. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim Star Vision, Papa Rues, Mas Archie dan juga Kak Kim yang sudah mempercayakan aku untuk memerankan seorang Choi Handel ya. Of course awalnya pas aku dapet terimanya untuk memerankan Choi Handel, yang pasti excited banget. Ini juga sebuah pengalaman baru buat aku, baru pertama kali aku syuting di luar negeri. Ini juga Laut Tengah, kebetulan film layar lebar pertama aku. Wow. So it was an unforgettable experience, dan juga mungkin aku tuh lebih ke apa ya, rasa deg-degan itu pasti ada karena aku main bersama cast-cast yang
jauh lebih berpengalaman daripada aku, dan ini juga aku lihat betapa banyak fans novel Laut Tengah yang ada di semua sosial media, dan juga antisipasinya kan pasti ada. Jadi pressure-nya mungkin aku tuh pingin para pembacanya dan yang nonton tuh I want them to be satisfied with my performance gitu. Of course untuk memerankan seorang Korea that on its own itu udah susah karena aku harus belajar bahasa Korea yang sebelumnya aku belum pernah belajar. Aku cuma pernah dengar di YouTube atau di social media atau di drakor. Cuman yang lebih sulit lagi itu karena karakternya si Choi Han-il ini dia tuh udah sempat tinggal di Indonesia, makanya dia bisa berbicara dengan bahasa Indonesia, dan untuk mendapatkan logat bahasa Korea while still speaking Indonesian itu yang lebih sulit. Dan aku juga harus mempelajari gestur-gesturnya, karena yang pastinya kan orang Korea dengan orang Indonesia kan gestur mereka berbeda. Cuman di sini tuh aku benar-benar didampingi sama teman-teman cast aku, terutama Kak Kim yang juga selalu ngebantuin aku kalau misalnya aku ada bingung atau butuh advice. Aku selalu ada Kak Kim dan juga tim dari Star Vision juga. Terus ini kan pertama kali kamu layar lebar, ketagihan nggak kalau gitu? Pastinya ya, aku pengennya sih buat khusus buat Prince aja nih Bu itu. Ya, semoga this will open the doors for me to play more movies, hopefully untuk layar lebar, dan semoga kalian pada suka sama hasilnya. Suka kan tadi yang nonton? Suka Prince, thank you banget. Oke, ini saya turunin dulu ya. Udah kan? Apa? Kenapa? Oh iya, oke. Kita lanjut dulu ya. Kita juga di sini ada Askia Mahira. Wow, Suri. Oh, Suri banyak fansnya di sini. Mana tepuk tangan buat Suri sekali lagi. Oh. Askia gimana saat main berkakak-kakak yang ada di sini? Acting kamu dapat banget rasa sayang yang peduli dari kakak-kakak yang ada di sini loh. Keren banget actingnya. Gimana pengalamannya? Silakan. Ada yang bisa diceritakan ke kakak-kakak? Silakan Suri. Iya, syuting pada saat sama kakak-kakak, pengalaman syutingnya gimana keseruannya? Yang pasti aku senang banget bisa dapat kesempatan buat bisa jadi Suri di film ini. Terus yang pasti aku senang karena bisa jalan-jalan. Jadi kamu belajar bahasa Korea juga ya berarti ya? Iya. Ya itu susah nggak buat kamu, dan ada yang masih kamu inget ya bahasa Koreanya? Gimana coba? 공부를 잘하고 똑똑해져요. Artinya apa? Ayo. Ada yang masih ingat nggak artinya? Coba artinya apa? Supaya dapat ilmu yang baik. Yes, itu ya. Ada yang bisa ngulangin nggak? Kalau ada yang bisa ngulangin dapat merchandise nih. Ayo, ada kan? Jawab yang gimana tadi, Askia? 공부를 잘하고 똑똑해져요. Ayo, ada yang bisa? Oh bisa nih, coba kita tes ya. Ada hadiah ya. Ini hadiahnya ini, Bandung Prince. Ada nih di saya, mau kipas sampai Bandung. Hah? Iya, cepetan nih. 공부를 잘하고 똑똑해져요. 똑똑해져요. 공부를 잘하고 똑똑해져요. Benar. Benar, kamu mau kipas sampai Bandung Prince? Bandung Prince. Iya, Mas Prince. Maaf jatuh. Iya. Oh ada ini, wih dapat hadiah. Tuh, Askia dengan t-shirt dari Laut Tengah. Oke, Askia terima kasih. Ya ada ngapalin lagi kan, ada kuis lagi sekali dong. Aja tutup deh. Sekali dong. Askia terima kasih ya. Kita geser ke belakang, ada Ibu Cutbini juga, tepuk tangan dong untuk Ibu Cutbini. Hai, Ibu Cutbini. Apa? Oh, Ibu Cutbini boleh ceritakan saat dipercaya lagi bersama dengan Star Vision bekerja sama untuk kesekian kalinya dan menjadi seorang ibu yang kehilangan. Ini berat banget nih, silahkan Ibu Cutbini. Kalau ibu saya nggak pakai mandu lagi kok. Ya dia semakin banyak film dia semakin lucu gitu ya. Iya. Kan targetnya emang di calling mental Mas Star Vision. Oke, abis ini jelasin ya.
ya. Alhamdulillah. Kasih dulu lah, Ya, coba dulu lah. Oke lagi. Ya, pakai lagi. Sebenarnya tadi saya agak sedikit message nih. Oh gila, Starvision ternyata udah semakin wow, bisa mengimport pemain dari Malaysia dan juga Korea. Benar, sumpah nggak bohong. Saya sampai nanya, Pak, ini Malaysia asli ini, oke. Pak, ini Korea asli, bukan. Kalau sampai Bapak bisa mendatangkan artis Korea yang beneran, Bapak jangan tawar aku, oke? Oke, itu bercandaan ya. Sebenarnya peran saya ya udahlah ya, ibu lagi. Tapi terima kasih Pak Parwes selalu ingat saya dan tidak dilupakan. Untuk film ini saya hanya bermain dengan 2 pemain, Yuriko dan juga anak saya Jidan. Di mana saya harus mengikuti kehidupan anak saya. Ibaratnya kayak saya harus memegang tangannya karena saya tahu dia mempunyai sesuatu yang akan bisa dikatakan akan hilang. Apa itu bentukannya? Yaitu adalah yang terberat untuk anak muda adalah cinta. Sesuatu yang berat itu harus dipegang dan harus dirangkul oleh ibunya. Sampai akhirnya cinta seorang ibu pun untuk seorang anak hilang. Anak kehilangan cinta, ibu kehilangan anak. Tapi ibu mendapatkan cinta seorang anak yang sudah lama tidak pernah bertemu dan akhirnya kita ketemu lagi. Calon mantu yang tidak jadi. Wow. Segitu aja, Yes. segitu aja. Tapi ya kita tidak bisa bilang segitu aja. Setiap peran itu ada ruhnya, ada powernya. Jadi 1 atau 2 scene, 10 atau 100 scene, kita bermain untuk sebuah karya. Karena 1, 2 scene atau 100, kalau kita tidak bermain dengan hati dan menjebloskan diri kita dengan peran kita, itu tidak akan bunyi dan itu tidak akan ada rasa. Tapi semua cast di sini yang sudah pastinya Bapak berikan Bapak percayai, saya yakin mereka semua membawa ruh masing-masing, mengangkat dirinya, karakternya untuk film Laut Tengah. Jadi sebarkan, luaskan, Laut Tengah akan hadir sebentar lagi di bioskop saya. Yeay, terima kasih. Ini luar biasa pesannya, thank you banget. Kita juga ada coret flag yang satu-satunya di sini ya. Disorakin. Alex Rio, gimana kalau ceritakan pengalaman saat diberikan kepercayaan jadi peran sebagai coret flag lagi gitu. Satu-satunya coret. Boleh dong, dan diajak kerjasama lagi dengan Starvision tentunya, silakan. Iya, sebelumnya terima kasih buat Starvision, buat Pak Parwes, buat Mas Arci dan Kim yang udah mempercayakan karakter Ian ini kepada saya. Sebenarnya lumayan gimana ya, pas ngambil karakternya kan kesannya tuh kasar banget gitu dan jahat banget gitu. Bahkan pas reading aja tuh sampai nanya gitu ke coach acting gitu kan, ini bener nih ngeginiin sepupu gitu kan. Terus kayak iya nggak apa-apa gini. Terus aku minta pas syuting tuh ke Yuriko minta maaf segala macam. Alhasil tangannya sempet biru-biru. Karena mungkin terlalu kasar ya. Lewat mana pulang lewat mana? Iya tapi intinya ngerjainnya kita di luar itu happy, senang dan ceritanya keren banget Kim. Intinya nonton Laut Tengah dan jangan sampai kelewatan ya. Siap, terima kasih. Kita dong semoga sudah ngobrol sama kita. Kita sekarang berikan kesempatan buat teman-teman media. Apa artinya Kak Kim? Artinya tentu saja. Tentu saja. Of course. Tenang aja ya. Tentu saja. Yoriko, tepuk tangan untuk Yoriko. Thank you Yoriko. Kita ke Aliando Syarif. Yes, tepuk tangan dong. Ali sebagai Zidane Gibraltar ini gimana nih? Gibraltar, nah
Gimana nih Santi Perce? Gibraltar. Peran ini Itu negara ya gitu. Gibraltar itu. selat gitu. Selat Iya. ya. Heeh. Gue ada bahasa lain selain selat sebenarnya. Abis itu next ya. Yes. Apa bertanya? Perannya kan berat nih. Cinta yang gak sampai gitu kan. Iya, kalau gimana memerankan sebagai orang yang gamon gitu? Gamon. Yes, gagal move on. Sebenarnya gagal move on ya. Gagal menyelamatkan. Tepuk tangan dulu deh apa? Coba teriakannya dulu. Tepuk tangan buat Laut Tengah. Sebenarnya kalau sebenarnya gue gagal untuk menyelamatkan Haya gitu. Jadinya kalau cinta gak kesampaian sih mungkin kalau si gue ya sebagai Zidan ya ngeliat langsung gitu ya. Gue pasti akan nyelamatin Haya sih. Lu ke Korea, gue ikut deh. Yes. Gitu. Tapi kan alhasil nggak tahu ntar nih kita nonton gimana. Ya jangan lupa nonton film Laut Tengah. Tapi saat dikasih tahu lo akan memerankan peran Zidan ini, lo merasa oh ini challenge kayak apa ya? Challenge yang gue rasain pertama ini Zidan ini sosok pria yang laki-laki ya, laki-laki yang agamis dan dia rela untuk mengorbankan diri dia yang penting untuk menyelamatkan orang yang dia sayang. Banyak poin-poin yang mungkin nanti teman-teman bisa tonton di karakter Zidan Gibraltar yang nanti akan kita saksikan bareng-bareng. Siap, Aliando, tepuk tangan untuk Aliando Sherry. Thank you. Kita ke Gabriel Prince yang lain sini. Saya pakai dulu nih. Assalamualaikum semuanya. Annyeonghaseyo. Kita yang baru pakai baru-baru lucu banget ya. Oh, makasih lah. Pakai juga nih. Ada kipas juga saya. Ceritain dong gimana pada saat diajak join ke project ini dan tadi beneran lo kamu beneran kayak memang asli Korea emang baru belajar bahasa Indonesia gitu dan gimana rasanya cinta ditolak Prince? Wow, seganteng kamu ditolak gitu. Wow. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim Star Vision, Papa Rues, Mas Archie dan juga Kak Kim yang sudah mempercayakan aku untuk memerankan seorang Choi Handel ya. Of course awalnya pas aku dapet terimanya untuk memerankan Choi Handel yang pasti excited banget. Ini juga sebuah pengalaman baru buat aku, baru pertama kali aku syuting di luar negeri. Ini juga Laut Tengah, kebetulan film layar lebar pertama aku. Wow. So it was an unforgettable experience dan juga mungkin aku tuh lebih ke apa ya, rasa deg-degan itu pasti ada karena aku main bersama cast-cast yang jauh lebih berpengalaman daripada aku dan ini juga apa ya, aku lihat betapa banyak fans novel Laut Tengah yang ada di semua social media dan juga apa ya, antisipasinya kan pasti ada, jadi pressure-nya mungkin aku tuh pingin para pembacanya dan yang nonton tuh I want them to be satisfied with my performance gitu. Of course, untuk memerankan seorang Korea that on its own itu udah susah karena aku harus belajar bahasa Korea yang sebelumnya aku belum pernah belajar. Aku cuma pernah dengar di YouTube atau di social media atau di drakor. Cuman yang lebih sulit lagi itu karena karakternya si Choi Handel ini dia tuh udah sempat tinggal di Indonesia. Makanya dia bisa berbicara dengan bahasa Indonesia dan untuk mendapatkan logat bahasa Korea while still speaking Indonesian itu yang lebih sulit. Dan aku juga harus mempelajari gestur-gesturnya karena yang pastinya kan orang Korea dengan orang Indonesia kan gestur mereka berbeda. Cuman di sini tuh aku benar-benar didampingi sama teman-teman cast aku, terutama Kak Kim yang juga selalu ngebantuin aku kalau misalnya aku ada bingung atau butuh advice. Aku selalu ada Kak Kim dan juga tim dari Star Vision juga. Terus ini kan pertama kali kamu layar lebar, ketagihan nggak kalau gitu? Pastinya ya, aku pinginnya sih buat khusus buat Prince aja nih Bu itu. Ya, semoga this will open the doors for me to play in more movies. Hopefully untuk layar lebar dan semoga kalian pada suka sama hasilnya. Suka kan tadi yang nonton? Suka Prince, thank you banget. Oke, ini saya turunin dulu ya. Udah kan? Apa? Kenapa? Oh iya, oke.
Kita lanjut dulu ya. Kita juga di sini ada Askia Mahira. Wow, Suri. Tuh Suri banyak fansnya di sini. Maka tepuk tangan buat Suri sekali lagi. Oh. Askia gimana saat main bareng kakak-kakak yang ada di sini? Acting kamu dapat banget rasa sayang yang peduli dari kakak-kakak yang ada di sini loh. Keren banget actingnya. Gimana pengalamannya? Silakan. Ada yang bisa diceritakan ke kakak-kakak? Silakan Suri. Iya, syuting pada saat sama kakak-kakak, pengalaman syutingnya gimana keseruannya? Yang pasti aku senang banget bisa dapat kesempatan buat bisa jadi Suri di film ini. Terus yang pasti aku senang karena bisa jalan-jalan. Jadi kamu belajar bahasa Korea juga ya berarti ya? Iya. Ya itu susah nggak buat kamu dan ada yang masih kamu inget nggak bahasa Koreanya? Gimana coba? Konggurel jalhago tuk hejayo. Artinya apa? Ayo. Ada yang masih inget nggak artinya? Coba artinya apa? Supaya dapat ilmu yang baik. Yes, itu ya. Ada yang bisa ngulangin nggak? Kalau ada yang bisa ngulangin dapat merchandise nih. Ayo, ada kan? Jawab yang gimana tadi? Asli. Konggurel jalhago tuk hejayo. Ayo, ada yang bisa? Oh bisa nih, coba kita tes ya. Ada hadiah ya. Ini hadiahnya ini, Bandung Prince. Ada nih di saya, mau kipas sampai Bandung. Hah? Iya, lewat cepetan nih. 공부를 잘하고 똑똑해져요. 똑똑해져요. 공부를 잘하고 똑똑해져요. Benar. Bentar, kamu mau kipas sampai Bandung Prince? Bandung Prince. Iya, Mas Prince. Ya, maaf jatuh. Iya. Oh, ada ini. Wih, dapat hadiah. Tuh, nih, custom dengan t-shirt dari Laut Tengah. Oke. Aska, terima kasih. Yuk, ada ngapalin lagi kan? Ada kuis lagi. Sekali dong. Aja, tutup. Sekali dong. Aska, terima kasih ya. Kita geser ke belakang, ada Ibu Cipini juga. Tepuk tangan dong untuk Ibu Cipini. Hai, Ibu Cipini. Apa? Oh, Ibu Cipini boleh ceritakan saat dipercaya lagi bersama dengan Star Vision bekerja sama untuk kesekian kalinya dan menjadi seorang ibu yang kehilangan. Ini berat banget nih, silahkan Ibu Cipini. Kalau ibu saya nggak pakai bandu lagi kok. Ya dia semakin banyak film dia semakin lucu gitu ya. Iya. Kan targetnya emang di calling mental Mas Star Vision. Calling apa kasih closing. Oke, habis ini closing ya. Alhamdulillah. Dulu lah, coba dulu lah. Pakai lagi. Iya, pakai lagi. Sebenarnya tadi saya agak sedikit message nih. Oh, gila, Star Vision ternyata udah semakin wow, bisa mengimport pemain dari Malaysia dan juga Korea. Benar, sumpah nggak bohong. Saya sampai nanya, Pak, ini Malaysia asli Mini, oke. Pak, ini Korea asli, bukan. Kalau sampai Bapak bisa mendatangkan artis Korea yang beneran, Bapak jangan tawar aku, oke? Oke, itu bercandaan ya. Sebenarnya peran saya ya udahlah ya, ibu lagi. Tapi terima kasih Pak Parwes selalu ingat saya dan tidak dilupakan. Untuk film ini saya hanya bermain dengan 2 pemain, Yuriko dan juga anak saya Jidan. Di mana saya harus mengikuti kehidupan anak saya. Apa ya, ibaratnya kayak saya harus memegang tangannya karena saya tahu dia mempunyai sesuatu yang akan bisa dikatakan akan hilang. Apa itu bentukannya? Yaitu adalah yang terberat untuk anak muda adalah cinta. Sesuatu yang berat itu harus dipegang dan harus dirangkul oleh ibunya. Sampai akhirnya cinta seorang ibu pun untuk seorang anak hilang. Anak kehilangan cinta,
ibu kehilangan anak. Tapi ibu mendapatkan cinta seorang anak yang sudah lama tidak pernah bertemu dan akhirnya kita ketemu lagi. Calon mantu yang tidak jadi. Wah. Segitu aja, Yes. segitu aja. Tapi ya kita tidak bisa bilang segitu aja. Setiap peran itu ada ruhnya, ada powernya. Jadi 1 atau 2 scene, 10 atau 100 scene, kita bermain untuk sebuah karya. Karena 1, 2 scene atau 100, kalau kita tidak bermain dengan hati dan menjebloskan diri kita dengan peran kita, itu tidak akan bunyi dan itu tidak akan ada rasa. Tapi semua cast di sini yang sudah pastinya Bapak berikan Bapak percayai, saya yakin mereka semua membawa ruh masing-masing, mengangkat dirinya, karakternya untuk film Laut Tengah. Jadi sebarkan, luaskan, Laut Tengah akan hadir sebentar lagi di bioskop saya. Yeay, terima kasih. Ini luar biasa pesannya, thank you banget. Kita juga ada cowok red flag ya satu-satunya di sini ya. Udah sorakin. Alex Rio, gimana boleh ceritakan pengalaman saat diberikan kepercayaan jadi peran sebagai cowok red flag lagi gitu. Satu-satunya boleh dong, dan diajak kerjasama lagi dengan Star Vision tentunya, silakan. Iya, sebelumnya terima kasih buat Star Vision, buat Pak Parwes, buat Mas Arci dan Kim yang udah mempercayakan karakter Ian ini kepada saya. Sebenarnya lumayan gimana ya, pas ngambil karakternya kan kesannya tuh kasar banget gitu dan jahat banget gitu. Bahkan pas reading aja tuh sampai nanya gitu ke coach acting gitu kan, ini bener nih ngeginiin sepupu gitu kan. Terus kayak iya nggak apa-apa gini. Terus aku minta pas syuting tuh ke Yuriko minta maaf segala macam, alhasil tangannya sempet biru-biru. Karena mungkin terlalu kasar ya. Lewat mana pulang, lewat mana? Iya, tapi intinya ngerjainnya kita di luar itu happy, senang, dan ceritanya keren banget Kim. Intinya nonton Laut Tengah dan jangan sampai kelewatan ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong semuanya sudah ngobrol sama kita. Kita sekarang berikan kesempatan buat teman-teman media.